Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Histologi Program Studi Tadrisipa IAIN Salatiga. Dosen pengampu Isna Afif Nurain Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kami bersama teman-teman akan mempresentasikan mengenai histologi sistem pernapasan manusia. Selamat menyaksikan dan juga selamat belajar. Kita langsung ke materi pada sistem pernafasan. Nah, dari sistem respirasi atau disebut dengan sistem pernafasan itu adalah sebuah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Nah, dari pernafasan sendiri itu adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung gas oksigen serta membuang udara yang banyak mengandung gas karbon dioksida. Begitu juga dengan uap air. Nah, itu termasuk dari proses metabolisme jaringan tubuh. Untuk fungsi dari sistem pernapasan manusia itu adalah untuk mengangkut udara ke dalam paru-paru dan untuk memfasilitasi terjadinya proses difusi oksigen, kemudian ke dalam aliran darah dan juga menerima limbah karbon dioksida dari darah, kemudian membuangnya. Oke, selanjutnya terdapat dua bagian besar dalam komponen pernapasan, yaitu bagian konduksi dan bagian respirasi. Yang pertama pada zona konduksi, yaitu terdiri dari rangkaian interkoneksi rongga dan tabung baik di dalam maupun di luar paru-paru, yaitu rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus terminal. Kemudian fungsi dari zona konduksi itu adalah untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara, begitu juga dengan menghubungkannya ke dalam paru-paru. Kemudian yang kedua, zona respiratori. Nah, terdiri dari jaringan di dalam paru-paru, di mana itu terjadi proses pertukaran gas, yaitu dari organ bronkiolus respiratori, ductus alveolar, kemudian kantung alveolar dan alveoli. Nah, dari fungsinya itu merupakan tempat utama pertukaran gas antara udara dengan darah. Kemudian menurut anatominya dan kaitannya dengan paru-paru, pada sistem pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu bagian yang ada di luar paru-paru atau disebut dengan extrapulmonary airways yang meliputi hidung, laring, trakea, dan bronkus. Kemudian bagian yang ada di dalam paru-paru disebut dengan intrapulmonary airways meliputi bronkiolus, ductus alveoli, kemudian sulcus alveoli dan alveoli. Bagian selanjutnya yaitu rongga hidung. Nah, bagian paling depan rongga hidung adalah vestibulum. Kita lihat pada gambar yang sudah saya tampilkan pada rongga hidung manusia. Nah, yang dilapisi oleh epitel berlapis gepeng berkeratin. Di dalam vestibulum terdapat kelenjar keringat, kelenjar sebasea, dan bulu-bulu hidung yang disebut dengan fibrisa. Nah, dari fibrisa ini berperan dalam penyaringan partikel-partikel yang berukuran besar pada udara inspirasi. Untuk epitel pada vestibulum itu berubah menjadi epitel bertingkat, yaitu silindris, bersilia atau sering disebut dengan epitel respiratorik pada limen nasi. Epitel respiratorik ini melapisi hampir seluruh kavum nasi selain congca nasalis superior, dilapisi oleh epitel penghidu khusus yang berperan dalam fungsi menghidu. Untuk selanjutnya, pada epitel respiratorik pada kavum nasi itu terdiri atas 5 jenis sel. Sel-sel tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sel silindris bersilia. Itu merupakan sel terbanyak yang terdapat pada epitel respiratorik pada permukaan apikal
sel terdapat kurang lebih 300 silia. Untuk yang kedua, sel goblet mukosa. Sel ini cukup banyak dijumpai pada epitel respiratorik. Sel ini juga mengandung granula glikoprotein, musin pada bagian apikalnya. Sel sikat atau brush cell. Sel ini terbentuk silindris yang jumlahnya tidak banyak, sekitar 3% dari total sel yang terdapat pada epitel respiratorik. Nah, sel sikat ini memiliki permukaan apikal yang kecil. Di atasnya terdapat banyak mikrofili yang pendek dan tumpul. Diperkirakan sel ini sebagai reseptor komesosensoris karena sel ini memperlihatkan beberapa komponen transduksi dari sinyal. Untuk yang keempat yaitu sel granul kecil. Jumlah sel ini kurang lebih sama dengan sel sikat. Sel granul kecil ini mengandung banyak granul padat dengan berukuran diameter 100-300 nanometer. Kemudian yang terakhir, yaitu kelima, sel basal. Sel basal itu terbentuk bulat kecil dan terdapat di membran basal, serta ini tergolong sel pungka yang nantinya dapat membentuk sel-sel yang baru. Gambar tersebut termasuk gambar epitel dan reseptor olfaktori. Untuk hidung itu memiliki 10-100 juta reseptor untuk penciuman. Nah, dari reseptor ini terletak di epitelium olfaktori dengan luas total areanya 5 cm persegi. Terletak di bagian superior rongga hidung. Untuk apa? Menutupi permukaan inferior lempeng cribriformis dan meluas sampai kongka nasal superior. Pada epitel olfaktori tersusun atas 3 jenis sel. Yang pertama, basal cell, supporting cell, kemudian yang ketiga reseptor olfaktori. Nah, yang pertama dari basal cell itu merupakan stem cell yang terletak di antara basal dengan supporting cell. Secara terus-menerus, selnya membelah dan menghasilkan reseptor olfaktori baru yang hanya hidup 1 bulan atau lebih sebelum diganti. Sel ini kecil, terbentuk kerucut, dan terletak di lamina basal. Untuk yang kedua yaitu supporting cell yang disebut dengan sel penyokong, merupakan sel epitel kolumner dari membran mukosa yang melapisi hidung. Mereka itu menghasilkan support fisik, memberi makan, dan penyekat elektrik reseptor olfaktori dan membantu detoksifikasi zat kimia yang kontak dengan epitel olfaktori. Dengan kata lain, sel penyokong diperkirakan berperan untuk menjaga lingkungan di mana di epitel olfaktorius supaya tetap stabil. Yang ketiga yaitu reseptor olfaktori, merupakan first order neuron dari olfactory pathway. Reseptor olfaktori terdapat pada seluruh lapisan epitel olfaktorius dan bertugas sebagai reseptor bau. Reseptor ini berespon terhadap zat pembau dengan potensial aksi. Baik, saya akan melanjutkan pada pembahasan setelahnya yaitu faring atau tenggorokan. Faring atau naso-orolaringo, tempat persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan atau anterior dan saluran pernapasan pada bagian belakang atau posterior. Dilapisi sel epitel lapisan gepeng. Faring merupakan organ peralihan antara cavum ori, sistem pernapasan, dan sistem pencernaan. Permukaan faring dilapisi oleh epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk. Faring akan berlanjut menjadi esophagus yang dilapisi epitel bertingkat silindris bersilia dengan sel goblet. Faring atau pangkal tenggorokan adalah saluran kuku yang pendek yang terletak di antara faring dan trakea. Bentuknya tidak teratur atau irregular.
Dindingnya diperkuat dengan kartilago hialin dan kartilago elastis yang dihubungkan dengan ligamen. Terdapat epiglotis sebagai katup untuk mencegah masuknya makanan atau cairan yang ditelan ke dalam saluran pernapasan. Sebagian besar laring dilapisi oleh mukosa torak bersilia yang dikenal sebagai epitel respiratorius. Laring atau pangkal tenggorokan adalah saluran kuku yang pendek yang terletak di antara faring dan trakea. Dindingnya diperkuat dengan kartilago hialin dan kartilago elastis yang dihubungkan dengan ligamen. Sebagian besar laring dilapisi oleh mukosa torak bersilia yang dikenal sebagai epitel respiratorius. Namun, bagian laring yang terdapat aliran udara yang besar, misalnya permulaan lingua pada epiglotis, permukaan superior plica, area epiglottica, dan permukaan superior secara tepi batas korda vokalis sejati, dilapisi epitel gepeng yang lebih keras, kelenjar. Penghasil mukus banyak ditemukan dalam epitel respiratorius. Epiglotis berfungsi sebagai katup untuk mencegah masuknya makanan atau cairan yang ditelan ke dalam saluran pernapasan. Trakea atau batang tenggorokan, yaitu merupakan tabung berdinding tipis yang panjangnya kurang lebih 10 cm. Trakea meluas dari pangkal faring ke titik ia bercabang menjadi 2 cabang bronkus primer. Dinding trakea terdiri dari mukosa, submukosa, tulang cawan hialin, dan adventitia. Trakea dilapisi oleh mukosa respiratori khas atau epithelium bertingkat silindris bersilang, memiliki banyak sel goblet dan terdapat kelenjar. Di dalam submukosa terdapat kelenjar campur. Kelenjar ini terdapat di antara serat otot dan meluas sampai ke adventitia. Lamina propria mengandung serat jaringan ikat halus, jaringan limfatik difus. Kadang terdapat juga lymphnodus solitorius. Pada lamina propria, bagian dalam serat elastin membentuk sebuah membrane elastis memanjang. Di jaringan longgar ikat submukosa terdapat kelenjar tubulasonar campur yang duktusnya melalui lamina propria untuk memasuki lumen trakea. Pada lamina propria terdapat 16-20 cincin tulang rawan hialin berbentuk C. Tulang rawan ini berfungsi untuk menjaga agar lumen trakea tetap terbuka. Ujung terbuka dari cincin berbentuk C terletak di permukaan posterior trakea. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Zahwan, yaitu mengenai bronkus. Pada sambungan antara manubrium dengan tulang iga kedua, trakea bercabang dua di karina menjadi bronkus utama kanan dan juga bronkus utama kiri. Bronkus utama kanan lebih pendek daripada bronkus utama kiri. Selain itu, sudut yang dibentuk oleh bronkus utama kanan terhadap trakea lebih tajam daripada sudut yang dibentuk oleh bronkus utama kiri terhadap trakea. Trakea kemudian bercabang di luar paru-paru, membentuk bronkus primer kanan dan bronkus primer kiri yang disebut dengan ekstrapulmonal karena di luar paru-paru. Kemudian menjadi bronkus yang lebih kecil dan masuk ke dalam paru-paru atau yang disebut dengan intrapulmonal. Bronkus primer memiliki diameter kurang lebih 5 mm dengan sel epitel respiratorik dan cincin kartilago yang mulai tidak beraturan. Bronkus intrapulmonal yang masuk ke dalam paru-paru tadi membentuk 3 bronkus sekunder lobaris dalam paru kanan dan membentuk 2 bronkus sekunder untuk paru kiri, dan selanjutnya membentuk bronkus tersier atau segmental sebanyak 10 buah untuk paru kanan dan 8 buah untuk paru kiri. Kemudian percabangan selanjutnya semakin mengecil dengan cabang terminal yang disebut dengan bronchiolus terminalis. Pada bronchiolus yang lebih besar, epitelnya masih epitel bertingkat silindris bersilia, tetapi semakin memendek dan sederhana sampai menjadi epitel selapis silindris bersilia atau selapis kuboid pada bronchiolus terminalis yang lebih kecil. Selanjutnya,
Bronkus bercabang-cabang lagi dan seterusnya menjadi semakin kecil membentuk bronkiolus yang tidak memiliki penyokong kartilago, melainkan memiliki dinding otot polos yang dapat berkontraksi untuk menyempitkan saluran pernapasan. Rongganya masih mempunyai silia dan di bagian ujung mempunyai epitelium berbentuk kubus bersilia. Selain silia, bronkiolus juga menghasilkan mukus yang berfungsi sebagai pembersih udara. Epitelnya adalah epitel bertingkat somo silindris bersilia dengan sel goblet kadang-kadang. Mukosanya berlipat dan otot polos yang mengelilingi lumennya relatif banyak. Selanjutnya kita perhatikan gambar bronkiolus terminalis. Penjelasannya, terdapat dua bagian. Yang pertama, ada bronkiolus terminalis. Jadi bronkiolus itu ada dua bagian. Yang pertama adalah bronkiolus terminalis yang bisa disaksikan pada gambar. Bronkiolus terminalis adalah bagian terkecil dari konduksi saluran pernapasan, terdiri dari gambaran mukosa yang bergerombol dengan sel epitel silindris bersilia tanpa sel goblet. Sedangkan lamina proprianya tipis, masih memiliki adventisia dan selapis otot polos yang tumbuh dengan baik. Selain itu, bronkiolus terminalis terdiri dari dua kuboid tanpa silia atau disebut dengan sel clara yang memproduksi surfaktan. Yang kedua adalah bronkiolus respiratorius. Silakan perhatikan pada gambar. Bronkiolus respiratorius berasal dari perjabangan bronkiolus terminalis yang memiliki fungsi untuk peralihan antara bagian konduksi dengan bagian respirasi pada sistem pernapasan. Bronkiolus respiratorius berhubungan langsung pada ductus alveolaris dan alveoli. Pada bagian ini dilapisi oleh epitel selapis silindris pendek atau kuboid dan ada yang bersilia pada bagian proksimal. Terdapat bagian kecil jaringan ikat yang akan menunjang lapisan otot polos, elastin lamina propria, serta pembuluh darah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alveolus. Alveolus adalah bagian yang menonjol atau evaginasi mirip dengan kantung yang berdiameter 200 mikrometer pada bronkiolus respiratorius, ductus alveolaris, dan saccus alveolaris. Alveolus satu dengan alveolus yang lain dipisahkan dengan septum yang memiliki pori. Daerah di sekeliling alveolus diisi oleh banyak pembuluh kapiler yang membentuk plexus. Plexus ini yang akan menjadi lokasi saluran respirasi melakukan fungsi utamanya. Kita perhatikan ruang pada alveolus. Terdapat sel-sel pada alveolus. Yang pertama adalah sel alveolus tipe 1. Disebut juga pneumosit tipe 1 atau sel alveolar squamosa, merupakan sel yang sangat tipis yang melapisi permukaan alveolus. Sel tipe 1 ini atau pneumosit tipe 1 ini menempati 97% dari seluruh permukaan alveolus. Sisanya akan ditempati oleh sel tipe 2. Sel-sel ini begitu tipis, kadang-kadang sebesar 25 nanometer, sehingga pembuktian dengan mikroskop elektron bahwa semua alveolus ditutupi oleh suatu lapisan epitel. Organel-organel seperti retikulum endoplasma, aparatus Golgi, dan mitokondria berkumpul di sekitar inti sehingga sebagian besar daerah sitoplasma hampir bebas organel dan mengurangi ketebalan blood-air barrier. Sitoplasma di bagian ini tipis dan mengandung banyak vesikel pinositik yang dapat berperan pada pergantian surfaktan dan pembuangan partikel kontaminan kecil dari permukaan luar. Nanti kita juga akan membahas mengenai surfaktan. Fungsi utama dari sel alveolus tipe 1 ini yang bisa disaksikan pada gambar adalah membentuk sawar dengan ketebalan minimal yang dapat dilalui gas dengan mudah. Kemudian yang kedua adalah sel alveolus tipe 2 atau yang biasa disebut dengan pneumosit tipe 2. Tersebar di antara sel-sel alveolus tipe 1 dengan
taut kedap dan desmosome yang menghubungkan dengan sel tersebut. Berbentuk bundar yang biasanya berkelompok dengan jumlah 2 atau 3 di sepanjang permukaan alveolus di tempat pertemuan dinding alveolus. Sel ini berada di membran basal dan merupakan bagian epitel dan memiliki asal yang sama dengan sel tipe 1 yang melapisi dinding alveolus tadi. Sel-sel ini membelah dengan cara mitosis untuk mengganti populasi dirinya dan juga mengganti populasi sel tipe 1. Perbedaan histologi, sel-sel tipe 2 ini menampilkan ciri sitoplasma provesikel yang khas atau berbusa. Vesikel ini disebabkan adanya badan lamela. Badan lamela yang berdiameter rata 1-2 mikrometer mengandung lamela konsentris atau paralel yang dibatasi oleh suatu membran. Unit kajian histokimia memperlihatkan bahwa badan-badan ini mengandung fosfolipid. Lamela tadi itu mengandung fosfolipid, mengandung protein dan diproduksi secara kontinu. Badan berlamel menghasilkan materi yang menyebar di atas permukaan alveolus berupa surfaktan paru, membentuk lapisan ekstrasel yang menurunkan tegangan permukaan. Lalu apa itu surfaktan paru? Lapisan surfaktan terdiri atas suatu hipotase akuosa berprotein yang dilapisi atau ditutupi oleh selapis tipis fosfolipid monomolekular. Surfaktan ini mengandung protein spesifik, memiliki beberapa fungsi penting dalam efisiensi paru, terutamanya yang bekerja mengurangi tegangan permukaan daripada alveolus. Pengurangan tegangan permukaan alveolus itu berarti bahwa lebih sedikit daya inspirasi yang diperlukan untuk mengisi alveolus sehingga mempermudah kerja pernapasan. Nah, itu adalah fungsi utama daripada surfaktan. Nah, baik, yang selanjutnya itu adalah makrofag alveolus. Ini sekaligus menjadi yang terakhir. Disebut juga dengan sel debu, dapat ditemukan di alveolus dan juga interalveolus. Nah, perlu diketahui bahwa puluhan juta monosit setiap hari mikrovaskular ke dalam jaringan paru. Tempat sel ini memfagositosis eritrosit yang hilang akibat kerusakan kapiler dan partikel udara yang memasuki alveolus. Nah, makrofag aktif dalam paru itu sering tampak lebih gelap karena kandungan debu dan juga karbon dari udara serta kompleks besi atau hemosiderin dari eritrosit. Nah, demikianlah penjelasan dari kelompok 2 mengenai histologi sistem pernapasan manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan ke grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.